Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GPD Eleos, jemaat GPD Kanaan, dimanapun berada dan mendengarkan khotbah dalam siaran YouTube hari ini. Tentunya semua kita ada di dalam berkat kemurahan pertolongan Tuhan. Mari bersama kita mempelajari, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, Keluaran 14, ayatnya yang ke-14, bunyi firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terbagi atau terdiri dari dua bagian. Tuhan akan berperang untuk kamu, saya dan saudara, dan kamu, saya dan saudara akan diam saja. Seperti apa pemahaman dan kita dapat mengerti bahkan tahu bahwa Allah itu berperang ganti saya dan saudara? Seperti apa kita bisa melihat hal ini? Peristiwa yang besar ini kita sudah tahu bahwa ketika proses di mana Musa membawa umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, kemudian pasal 13 kita menjumpai di sana, mulai ayat yang ke-5, di mana tujuan mereka Allah keluarkan mereka di tanah Mesir adalah untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Pasal 13 ayat yang ke-5, ayat yang ke-11 dan seterusnya. Maka muncul di dalam pasal 13 tersebut yang kita mungkin sudah sedikit mempelajari bahwa ayat yang ke-17 mereka untuk menuju tanah yang dijanjikan tidak melalui jalan yang biasanya yang singkat yaitu Filistin, Gaza, tetapi dengan maksud supaya mereka dilatih, maka Allah bawa mereka berputar-putar di padang gurun sehingga harus melewati laut Teberau. Nah, kita menemukan di sini bahwa bangsa Israel ketika itu sudah ada di bentangan laut Teberau, yaitu siap untuk menyeberang. Dan Musa dalam kapasitasnya yang hanya terus berserah kepada Tuhan, membawa mereka dengan penuh kesabaran. Di sisi yang lain bahwa mereka terus dikejar oleh pasukan Mesir dengan tentara Firaun yang dikeraskan hatinya kembali oleh keadaan sehingga mereka mengejar kembali bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan kita, maka pasal 14 ini kita menemukan bahwa betapa perhatian penuh Tuhan untuk umatnya sehingga dikatakan Tuhan yang akan ganti berperang dan bangsa Israel hanya berdiam diri. Dalam artian seperti apa? Kita mengerti bahwa ketika bangsa Israel sudah terjepit dan siap untuk menyeberang, maka mereka dihantui dengan rasa takut, sehingga ayat yang ke-13 dalam pasal 14 kitab Keluaran ini, Musa berkata, jangan takut, berdiri teguh dalam iman. Jadi prinsip-prinsip iman tetap berlaku. Sekalipun sepertinya kita berdiam diri, tetapi berdiam diri di sini
dalam artian adalah menjalani dengan kesetiaan, dengan tekun kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya dibuktikan dengan sejarah, karena memang ayat ini berkaitan dengan sejarah, di mana terjadinya tentara Mesir itu mati binasa, bukan karena orang Israel yang berperang, tetapi karena cara Tuhan yang melakukannya. Seperti apa? Kalau kita membaca bersama-sama kembali kitab Keluaran pasalnya yang ke-14, kita membaca ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya. Inilah cara Tuhan menuntun umat Tuhan. Mereka menyeberang di tanah yang kering dan laut yang tadinya bergelora, tetapi dengan mujizat Musa dengan tongkatnya, maka air oleh kuasa Tuhan itu terbelah menjadi dua, sebagaimana kalau kita membaca ayat-ayat yang di dalam urutan-urutannya, semalam-malam air itu bagaikan tembok dinding di sebelah kiri dan di sebelah kanan saat bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Tetapi dalam bersamaan peristiwa itu, setelah bangsa Israel selesai menyeberang, maka orang-orang Mesir dengan tentara Firaun, kereta berkuda dengan pasukan yang lengkap, masih ada di tengah-tengah laut, maksudnya masih berjalan di tanah yang kering. Tetapi setelah bangsa Israel semua telah menyeberangi dengan selamat, maka ayat yang ke-26 kita baca bersama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat 29, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi inilah perbuatan yang dapat dilihat secara langsung oleh mata orang-orang Israel. Bahwa perbuatan keajaiban Tuhan seperti itu kenyataannya. Nah, bukan karena orang Israel yang berperang menghadapi tentara Firaun, tetapi Allah yang melakukan itu. Oleh sebab itu ayat tadi jelas sekali, pasal 14 ayat 14, Allah yang berperang. Luar biasa. Bangsa Israel diperintahkan berdiam diri, dalam artian melangkah dengan iman, taat dan setia. Puji Tuhan, Tuhan pun menginginkan hal ini dalam setiap pribadi saya dan saudara. Tetap tekun, tetap setia melangkah dengan iman, maka persoalan apapun pasti Tuhan pembela saya dan saudara. Dan apabila kita merenungkan bagian ini, maka ayat yang saya akan bacakan buat kita bersama melihat Kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan begini. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan adalah panglima perang. Oh, luar biasa. Saya dan saudara siapa? Ya, Tuhan kita ternyata adalah panglima perang.
segala peperangan rohani apapun yang kita hadapi saat ini, kita bangga ternyata Tuhan kita adalah pahlawan, adalah panglima perang dalam hidup saya dan saudara. Peristiwa yang pernah terjadi juga yang kita tahu untuk kita kembali melihat bahwa makna dan firman Allah menyatakan kebenarannya bahwa Allah panglima perang, pahlawan dalam peperangan, dengan kita hanya berdiam, setia, taat, berdoa, maka kuasa Allah dinyatakan. Ya, kita membuka bersama kitab Kisah Rasul pasalnya yang Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-36. Kisah Rasul 16 ayat 36. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus. Apa saudara katanya? Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Status ketika itu Paulus dan Silas adalah orang tahanan di dalam penjara. Mereka dipenjarakan karena Kristus di penjara Filipi. Tapi ayat ini kita membaca bahwa pembesar-pembesar penguasa kota, pengambil keputusan, telah mengambil keputusan untuk mereka dilepaskan. Ada apa yang terjadi? Selama mereka dipenjarakan, mereka tidak berontak, mereka tidak mengambil sikap-sikap yang radikal dan sebagainya, tetapi yang mereka lakukan adalah memuji Tuhan dan berdoa, memuji Tuhan dan berdoa. Sehingga Tuhan yang adalah pahlawan, panglima perang, dia lakukan sesuatu yang dahsyat. Ya, tembok penjara, sendi-sendi, semua pintu-pintu bergoncang dan terbuka semuanya sehingga tahanan-tahanan terlepas. Ya, bahkan peristiwa yang luar biasa, kepala penjara yang tadinya merasa bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kita menemukan dia hampir mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tetapi Paulus katakan, jangan engkau lakukan itu. Sehingga justru terjadi keselamatan atas rumah dari keluarga kepala penjara ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, firman Allah jelas menyampaikan pesan buat kita. Di dalam situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan panglima perang saya dan saudara. Mari kita berserah kepada Tuhan, kita berdiam diri, minta pertolongan Tuhan, dalam artian kita tekun, kita patuh, kita setia, kita taat, maka Tuhan punya cara untuk datang menolong. Seperti bangsa Israel. Ya, bukan bangsa Israel yang menghadapi peperangan, menghadapi tentara Mesir, perpasukan kereta kuda. Begitu juga Paulus dan Silas. Mereka hanya berdoa, Tuhan goncangkan semua. Ya, penjara dan pintu-pintu terbuka. Tidak bedanya dengan saya dan saudara. Apapun pergumulan persoalan kita. Sakit, penyakit, ekonomi, bisnis, keuangan, masa depan kita. Serahkan kepada Tuhan. Berapa banyak yang kita mau berserah, berdiam diri. Saya bacakan ayat yang terakhir. Yesaya pasalnya yang ke-30. Kitab Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Bunyi ayat firman Tuhan seperti demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Siapa yang mau alami kekuatan Tuhan? Berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Kita akan diselamatkan dengan kita bertobat. Ya. Berserah penuh, ya, jangan andalkan kekuatanmu, ya, jangan tampilkan cara dan kebiasaanmu,
tetapi bertobat dan tinggal diam, kita diselamatkan dan kita alami kekuatan baru. Mari kita berdoa, serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini dapat kembali memberikan pesan yang kuat bahwa Engkau Allah Panglima perang bagi kami. Segala peperangan iman rohani kami percaya Tuhan adalah di depan dan memberi kemenangan bagi kami. Ajar kami tekun setia, taat kepada Engkau. Maka Engkau limpahkan kekuatan bagi kami, karena Engkau adalah sumber kekuatan itu. Dan kami siap untuk mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tanamkan firman-Mu ya Roh Kudus, meteraikan dalam hati kami. Kami melangkah maju bertambah-tambah di dalam kedewasaan iman rohani kami kepada Tuhan. Terpuji Engkau kekal selamanya. Sekali lagi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Semua cita-cita dan masa depan, masalah ekonomi, kami percaya Tuhan menolong. Doa kami buat bangsa dan negara, Tuhan selamatkan dan pulihkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terpuji Engkau kekal selamanya. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, mohon ampun kekurangan kelemahan kami. Kepadamu kami sudah berdoa. Terima jawaban Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa.